Selama berabad-abad, manusia di seluruh dunia terpesona oleh satu legenda kuno, Atlantis. Sebuah peradaban maju yang katanya tenggelam dalam semalam. Diangkat pertama kali oleh filsuf Yunani, Plato, kisah Atlantis memicu imajinasi banyak orang. Tapi seiring waktu, legenda ini justru berubah menjadi teka-teki sejarah paling kontroversial. Banyak ahli mengaitkannya di berbagai lokasi di dunia, mulai dari Laut Mediterania, Samudra Atlantik, hingga Antartika. Namun ada satu teori yang bikin warga plus 62 merinding sekaligus bangga, teori Sunderland. Yap, teori ini menyebut kalau benua Atlantis yang hilang itu sebenarnya adalah wilayah yang sekarang dikenal sebagai Indonesia. Tunggu dulu, apa beneran Indonesia itu Atlantis? Atau ini cuma teori konspirasi yang kebablasan nasionalisme? Yuk kita kupas satu-satu. Sebelum nyambung ke Atlantis, kita kenalan dulu sama istilah Sunderland. Sunderland adalah nama yang diberikan oleh para ahli geologi dan paleogeografi untuk daratan luas yang dulu menghubungkan sebagian besar Asia Tenggara, termasuk pulau-pulau besar di Indonesia seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, serta semenanjung Malaysia selama zaman es terakhir, sekitar 20.000 tahun lalu. Saat itu permukaan laut jauh lebih rendah dari sekarang, sehingga wilayah yang sekarang jadi lautan dangkal, Laut Jawa, Selat Malaka, Laut Natuna dulunya adalah daratan. Jadi kalau kita balik ke masa itu, Indonesia bukan negara kepulauan, tapi benua mini. Dan dari sinilah para pendukung teori Sunderland mulai membangun argumen mereka. Mari kita flashback ke sumber pertama cerita Atlantis, Plato, lewat dua dialog terkenalnya, Timaeus dan Critias. Plato menggambarkan Atlantis sebagai sebuah peradaban super maju secara teknologi dan budaya. Terletak di luar pilar Hercules, umumnya diasosiasikan dengan Selat Gibraltar. Memiliki wilayah yang luas, subur, kaya akan emas, perak, dan logam misterius bernama Aurichalcum. Dikelilingi oleh laut dan kanal-kanal besar. Dan akhirnya tenggelam ke dasar laut karena bencana dahsyat dalam waktu 1 hari 1 malam. Kisah itu disebut sebagai warisan cerita dari Mesir kuno yang dibawa oleh leluhur bangsa Yunani. Tapi yang jadi masalah, Plato nggak pernah menyebut lokasi pastinya. Semua data yang dia kasih sifatnya alegoris dan metaforis. Dan disinilah berbagai teori liar mulai bermunculan. Teori tentang Indonesia sebagai Atlantis sebenarnya udah dibicarakan sejak era kolonial. Namun baru benar-benar dikenal publik luas setelah peneliti asal Inggris, Stephen Oppenheimer, menerbitkan buku berjudul Eden in the East pada 1998. Dalam bukunya, Oppenheimer menyebut bahwa Sunderland adalah rumah bagi peradaban awal manusia. Dan ketika lautan naik akibat mencarnya es pada akhir zaman es, peradaban itu pun tenggelam. Dia menyimpulkan bahwa legenda Atlantis bisa jadi merujuk pada peradaban maju di Sunderland yang tenggelam secara bertahap. Dan menurutnya, orang-orang dari peradaban itu bermigrasi ke seluruh dunia, membentuk cikal bakal budaya Mesopotamia, India, hingga Polinesia. Teori ini semakin kuat dengan adanya penelitian genetika. Studi DNA menunjukkan bahwa banyak ras di Asia, Oseania, bahkan Afrika Timur memiliki jejak genetis dari kawasan Nusantara. Para pendukung teori ini sering mengutip berbagai hal sebagai bukti bahwa Indonesia sama dengan Atlantis. 1. Letak geografis dan keanekaragaman hayati. Indonesia disebut sebagai pusat biodiversitas laut terbesar di dunia. Ada ribuan spesies ikan, terumbu karang, dan tanaman yang hanya bisa ditemukan di kawasan ini. Beberapa ilmuwan menyebutnya sebagai jantung kehidupan laut dunia. Kalau zaman dulu ada peradaban besar, masuk akal dong kalau mereka memilih tinggal di tempat yang subur, hangat, dan kaya seperti ini. 2. Jejak arkeologis misterius. Di berbagai tempat di Indonesia ditemukan struktur bangunan kuno yang belum sepenuhnya dipahami, seperti Gunung Padang di Cianjur, yang disebut sebagai situs megalitikum tertua di dunia. Struktur batu di dasar laut di kawasan Pulau Yonaguni, meskipun ini di Jepang. Relief dan mitologi kuno di berbagai tempat yang menunjukkan kesamaan simbolik dengan budaya-budaya tua lainnya.
Beberapa peneliti bahkan mengklaim bahwa Gunung Padang bukan sekedar bukit, tapi piramida tua yang ditimbun oleh zaman. Indonesia punya banyak kisah rakyat tentang banjir besar, kerajaan yang tenggelam, atau dewa-dewa yang murka. Kisah Nyi Roro Kidul, Kerajaan Ujung Kulon, sampai dongeng Danau Toba sering dianggap sebagai refleksi lokal dari peristiwa global. Tapi, apa kata ilmuwan Arus Utama? Meskipun terdengar keren dan bikin bangga, teori ini tetap kontroversial. Banyak arkeolog dan ahli geologi menyebut teori Atlantis sama dengan Indonesia sebagai bentuk pseudo-arkeologi alias ilmu semu. Mereka bilang, satu Plato menyebut lokasi Atlantis di luar Selat Gibraltar, artinya seharusnya berada di Samudra Atlantik, bukan di Asia Tenggara. Dua, tidak ada bukti tertulis atau artefak konkret yang menyatakan Indonesia adalah pusat peradaban global 12.000 tahun lalu. Mesir dan Mesopotamia lebih punya rekam jejak kuat sebagai peradaban tertulis awal. Tiga, struktur seperti Gunung Padang memang menarik, tapi belum ada konsensus ilmiah bahwa itu buatan manusia dari zaman purba. Penelitiannya masih berjalan dan penuh perdebatan. Gak bisa dipungkiri, teori Sunderland ini seringkali digunakan sebagai bahan kebanggaan nasional. Rasanya bangga banget kalau ternyata Indonesia adalah pusat peradaban dunia yang hilang. Beberapa tokoh di Indonesia bahkan mendukung teori ini secara terbuka. Mantan Presiden Soekarno pun pernah menyatakan bahwa Nusantara adalah tempat bersemayamnya peradaban besar masa lalu. Namun dalam dunia akademik, kebanggaan aja nggak cukup. Perlu bukti kuat, analisis kritis, dan konsistensi data. Di satu sisi, teori Sunderland memang menarik, apalagi karena ia membuka ruang untuk menggali sejarah alternatif Indonesia. Tapi di sisi lain, kita juga perlu kritis dan objektif. Kalau memang ada peradaban besar di sini, tentu jejaknya akan lebih jelas. Peradaban maju mestinya punya sistem tulisan, bangunan monumental, teknologi, dan peninggalan budaya yang bisa ditelusuri. Sampai sekarang belum ada satupun catatan tertulis atau bukti artefak teknologi tinggi dari era 10.000 sebelum Masehi yang ditemukan di Indonesia. Bukan berarti mustahil, tapi juga belum terbukti. Mau percaya atau enggak, yang jelas teori Sunderland bikin kita sadar satu hal penting. Indonesia itu kaya secara geologis, biologis, dan budaya. Ini bukan sekedar negara tropis biasa, tapi wilayah strategis yang sejak dulu punya peran penting dalam migrasi manusia dan pertukaran budaya. Daripada sibuk debat Atlantis, mending kita gali lebih dalam sejarah lokal dan situs arkeologis kita. Dukung penelitian dan eksplorasi ilmiah. Jaga kekayaan alam dan budaya kita biar nggak punah. Siapa tahu suatu saat nanti teori Sunderland bisa benar-benar terbukti. Bukan karena mitos, tapi karena sains. Jadi, apakah Indonesia adalah Atlantis? Jawabannya masih belum pasti. Teori Sunderland adalah kemungkinan menarik, tapi belum cukup bukti kuat untuk menyatakan dengan yakin. Namun satu hal yang pasti, Indonesia memang luar biasa. Tanpa perlu jadi Atlantis pun, negeri ini sudah menyimpan segudang misteri, kekayaan, dan keajaiban yang belum seluruhnya terungkap. Dan siapa tahu di balik hutan lebat, dasar laut yang dalam, atau gunung kuno yang kita anggap biasa aja, tersembunyi cerita masa lalu yang luar biasa. Karena sejarah itu bukan hanya soal apa yang tertulis, tapi juga soal apa yang masih menunggu ditemukan.